Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tari bertopeng, salam petani singkong Indonesia. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu cara agar tanaman singkong tumbuh serempak, kekar, batang besar dan kekar dalam artian matanya tidak jarang agak kerap, tapi juga gede, kekar, dan seragam, rata. Oke, nanti kita akan masuk kepada caranya. Jadi video kali ini saya akan membagikan cara membuat tanaman singkong tumbuh serempak, rata, kekar, dan seragam. Seperti apa caranya? Yuk kita ikuti langkah selanjutnya. Kalau singkong ini bagaimana saudaraku? Kira-kira sudah masuk kekar belum? Ini punya pojok ladang saya. Kira-kira kelihatannya agak terlalu tinggi ya, kurang kekar. Biasanya ini dulu bekas tanaman jagung. Penyebab kurang kekar ini biasanya itu jarak tanamnya rapat ya lur ya. Kalau ini agak jarang pasti kekar. Kita coba berapa ini. Nah ini lihat, 1, 2, 2,5, kurang lebih 45 cm sampai 50 cm, hampir sama dengan tempat saya ini. Makanya karena ini terlalu subur tanahnya, bekas tanaman jagung sebelumnya, maka terlalu subur maka akan tinggi. Ini masih muda saudaraku, ini kurang lebih itu 5,5 bulan, karena saya tahu betul persis ladang saya ada di situ tuh. Ini pojok saya, makanya saya paham betul lahan ini. Ini bekas tanaman jagung saudaraku, lihat. Bekas jagung, makanya terlalu subur. Tapi dia juga pinter, itu umur 2 bulan sesuai rekomendasi saya langsung disempal biar buahnya itu tidak kerengkang ya. Tapi ya kurang maksimal, ini terlalu rapat karena tanahnya terlalu subur. Bekas jagung harusnya agak renggang ya lur ya. Segini ini agak rapat, harusnya agak renggang biar buahnya bisa maksimal karena tanahnya terlalu subur. Ini singkong campur, ada Thailand, tinggi lor, nih skoci. Mau nyoba buahnya nggak berani lor, bukan punya kita. Singkong ini singkong samping ladang saya, ini punya saya yang akan saya panen. Ini dulu bertahun-tahun, mungkin ada 5 tahunan lah kurang lebih atau bisa lebih. Itu kalau tanam singkong di sini itu pasti subur. Ini kekar, batangnya kekar, gede, matanya nggak begitu jarang, lemu lah ibarat kata kita ngomong. Ini mungkin umur 2 bulan lurnya, bukan 1,5, kurang lebih 2 bulan. Tapi untuk jumlah ton asa selalu kalah. Contoh seperti kemarin. Kemarin ini cuman laku 12 juta. Tempat saya kemarin laku, ini setengah hektar ya lur. Tempat saya 1/4 ini laku 10. Sebelumnya ini setengah hektar itu dicabut sendiri dapat 9 ton. Sebelumnya tempat saya dapat 9 ton tapi 1/4. Ini setengah lor. Sebelumnya lagi itu dicabut dapat 11 ton. Kok kekar buahnya batangnya di sini, yakin. Tempat saya dapat 9 ton setengah, 1/4. Ini setengah. Tempat saya cuman 1/4, ini setengah. Tempat saya separuhnya areal ini. Kemudian mulai kemarin ini
Dia tanya-tanya sama saya kasih tahu caranya. Salah satunya disebar pupuk kandang langsung dia untuk tahun ini. Dan keduanya ini umur 2 bulan harus selesai disempal. Ini udah disempal jadi satu semua. Dan yang ketiga baru dipupuk, ini baru dipupuk kemarin nih. Bekasnya masih ada. Tuh. Entah pupuknya, kalau pupuknya dia bagus-bagus. Bagaimana agar tumbuhan atau tanaman singkong kita bisa tumbuh serempak, kekar batangnya, serta seragam, rata ya lur ya. Rata. Itu bagaimana sampai 4 bulan bisa rata itu? Itu yang pertama ini ya. Itu harus sistem tanamnya agak renggang. Paling rapat itu ya 60-70 itu kali 70 paling rapat ya. Kalau 60 kali 50 nih seperti ini, dia ketinggian. Ini masih umur 5 bulan setengah, ketinggian karena terlalu rapat ini punya pojok lahan saya. Jadi yang pertama itu kuncinya agar seragam. Yang pertama itu agak renggang biar batangnya kekar ya lur ya. Dan yang kedua, lahan. Ini contoh ketika kita mau panen, agar nanti tanaman setelah ini seragam, kita sebelum panen ini ya, kita sebar dulu pupuk kandang. 1 hektar itu 5-20 karung lah untuk sebar ketika mau panen. Alasannya, sebelum panen kita lihat tanaman singkong kita yang kurus-kurus. Kan ini enggak rata, ibaratnya ada yang pendek, ada yang tinggi. Nah, kita cari yang pendek, yang kurang subur. Jadi tujuannya ini 1/4 hektar saya kasih 4 karung kohe bebek, karena kita melihara bebek daripada dibuang. Nanti kita sebar khusus untuk tanaman singkong kita yang sudah mau dijual ini yang kurus, biar nanti imbang ketika kita tanamin. Jadi tujuannya kita pilih ketika waktu mau panen, kita lihat yang kurus. Kalau sudah dipanen kita nggak tahu tanah mana yang kira-kira kurus ya. Kita pilihin untuk yang kurus-kurus, nanti kita coba masuk, kita kasih pupuk kandang sekitaran tempat yang kurus, yang tanamannya itu kurang subur. Setelah itu ketika ini sudah dipanen, sebar lagi sisanya. Ibaratnya 1 hektar itu kita sebar 100 karung, kita ambil 20, yang 80 sebar setelah cabut singkong secara merata. Jadi yang bagian kurus itu dapat double. Yang kurus dapat 2 kali. Yang pertama, nah ketika mau dicabut, waktu kurus kita kasih sebar, khusus di daerah yang kurus, untuk tanaman yang kurus. Setelah kita cabut, kita sebar lahan merata. Dia yang kurus dapat 2 kali, yang nggak kurus dapat sekali. Jadi nanti biar kesuburan tanah berimbang dan bisa ditanam singkong dan hasilnya bisa rapat tanamannya, seragam, bukan rapat ya, seragam, serempak dan rata. Seperti itu lor. Oke, yuk kita masuk untuk lihat-lihat daerah mana ini yang tanamannya kurang subur. Nanti kita akan kasih pupuk kandang. Yuk kita masuk dalam. Nah, ini bisa dilihat saudaraku, kawan-kawan lor. Di sini tanamannya yang ini tinggi, yang ini pendek nih, lihat sekitar. Nah, nanti yang pendek ini kita kasih. Jadi kita kira-kira agar cukup untuk areal kita, kalau saya bawa 4-5 karung pupuk kandang, kita cek dulu yang kurus-kurus itu mana, titik-titiknya mana, baru kita perkirakan agar kita sebar rata, semua dapat gitu lor ya. Jadi dipilih yang gemuk itu nggak usah ya, ini yang kurus, itu ada yang kurus gitu ya lur ya. Sebagai tambahan lur, bagaimana agar tanaman kita itu bisa seragam
satu jenis. Kadang-kadang kalau kita tanam jenis Garuda ada campuran 1-2. Kalau yang masih ada campuran, agar nanti enak bisa sejenis. Ibaratnya kita mau tanam singkong jenis Garuda, terus masih ada campuran seperti ini. Kalau saya contohnya skoci, ini skoci nih, terus masih ada campuran Thailand kayak gini, maka sebelum dicabut ini kita potong Thailandnya, ini kita potong, ini kita singkirin. Kalau punya sapi, untuk pakan sapi, biar nanti tidak campur, tidak ke tanam. Kalau kita mau borong, kalau areal sedikit mungkin bisa tanam sendiri. Kalau banyak kan kita borong sama tukang tanam. Kalau tukang tanam mah nggak mau tahu, cuek aja, yang penting tanam. Nah, makanya untuk menghindari bibit campuran tersebut, kita pangkas sebelum panen. Kita pangkas. Nah, seperti ini nanti bongkolnya. Udah kelihatan kalau bongkol aja berarti jangan ditanam. Seperti itu lur, tambahnya lur.